Hari ini hari libur dan semua tugasku udah selesai. Kira-kira enaknya ngapain ya? Daripada aku mikir yang aneh-aneh dan gak berguna, mending aku olahraga aja. Biar badan tetap sehat. Hitung-hitung sambil meningkatkan daya tahan tubuh. Saat ini kan ada virus yang berbahaya, COVID-19. Belum lagi virus HIV yang sulit disembuhkan. Kan ada sepeda ontel punya teman di rumah. Mending aku sepedaan aja deh. Sepeda kayaknya lama banget ya. Gak ada gearnya lagi. Gak bisa nambah kecepatan dong. Ya udahlah, gak apa-apa. Yang penting sepedanya, bukan kecepatannya. Aduh, suara klakson siapa sih itu? Keras banget. Udah cukup nih olahraganya. Ya udahlah, pulang. Halo Chris. Halo Devi. Tadi kan aku bersepeda. Nah, tadi tuh aku dengar ada orang yang klakson semakin keras gitu loh. Itu kenapa sih? Oh, itu kejadiannya terjadi karena adanya efek Doppler, yakni semakin dekat sumber bunyinya dengan pendengar, semakin besar frekuensinya. Lalu ketika kita mendengar juga karena adanya telinga yang menangkap suara dan menyalurkannya ke sistem saraf pusat, yaitu otak kita, Dev. Oh alah, gitu ya Chris. Ya udah, aku cuma mau tanya itu aja kok. Terima kasih Chris. Sama-sama, Dev. Berita. Wah, isi beritanya bagus juga ya. Dapat dijadikan pembelajaran bahwa kita harus bisa mengurangi penggunaan plastik. Setelah dipikir-pikir, limbah botol air mineral dan masker medis ini bisa dibuat sesuatu yang berharga. Tapi mau dibuat apa ya? Aduh, jadi bingung aku. Mending aku tanya ke Cleverson aja. Dia pasti punya banyak ide buat kerajinan apa ini. Halo Dev, ada apa nih? Jadi gini, aku kan punya limbah botol air mineral dan masker medis. Nah, rencananya aku mau buat kerajinan, tapi bingung mau dijadiin kerajinan apa. Kamu ada ide nggak? Oh gitu. Tapi gimana ya? Aku lagi nggak ada ide, atau aku lagi buntu juga. Atau gini aja, kamu cari di Google, ya kamu cari di Google. Cari yang tentang kreasi-kreasi gitulah, kreasi-kreasi limbah. Terus atau bentar. Kalau misalnya kamu langsung baca itu kan buku kan nggak sedikit ya namanya, buku itu banyak. Kalau misalnya kamu baca anggapannya 50 sampai 100 halaman lah, itu makan banyak waktu banget. Belum lagi kalau misalnya nggak bagus isinya, misal kayak kreasinya itu udah jadul gitu, ya kan percuma gitu.
Atau gini aja, kamu cari yang kamu kan cari buku dulu, terus kamu cari apa ya namanya ya, kamu cari resensi ya, kamu cari resensi, cari aja di Google gini, resensi buku, lalu judul bukunya, terus sama dilanjutin pengarang. Nah, kamu cari itu. Hah? Resensi? Apa itu? Nah, jadi gini, kalau misalnya secara kasaran, resensi itu seperti ulasan orang yang habis baca buku yang sama kayak kamu. Kamu cari resensinya ke buku itu kan berarti orang habis baca buku itu terus buat resensi. Nah, kalau misalnya secara detail sedikit, resensi itu isinya sinopsis, terus kekurangan kelebihan buku sama ulasan atau mungkin ada penutupnya. Nah, kalau sinopsis itu gambaran luas tentang isi buku. Jadi kamu bisa mengira-kira sendiri ini buku bagus atau enggak. Nah, itu mungkin buat pendapat sendiri ya. Kalau misalnya untuk ulasan itu biasanya sudah include dari kelebihan kekurangan. Nah, itu ulasan seperti pendapat dari orangnya. Jadi ada dua pendapat di dalam resensi. Yang dari sinopsis kamu bisa ambil pendapatmu sendiri. Terus kalau misalnya itu ulasan orangnya itu pendapat dari orangnya. Nah, lalu di bagian penutup itu biasanya ada semacam kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan itu isinya kalau enggak recommended, buku ini recommended kok. Misal buku ini recommended soalnya dibandingkan dari harga dan yang lain-lainnya, kekurangan kelebihan ini masih menguntungkan bagi kita gitu. Jadi gitu ya, Son. Ya sudah, nanti aku cari, lalu mau buat kerajinannya itu. Terima kasih, Son. Oke, sama-sama. Hai, Chris. Aku mau tanya nih, kenapa kita dapat melihat? Hai Dev. Itu karena kita memiliki mata, Dev. Tapi mata juga membutuhkan cahaya agar bisa melihat. Lalu, bagaimana cara kerjanya, Chris? Gini aja, Dev. Aku ngasih link videonya ya, supaya kamu bisa nonton terus ngerti deh cara kerjanya. Oke? Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Chris. Oke, Dev. Puji Tuhan, akhirnya selesai juga kerajinan. Daripada nggak tahu mau buat apa, mending aku upload di akun Instagramku aja, biar teman-teman pada tahu. Wih, ini kirim apaan nih? Kira bagus banget. Bagus banget sih. Ya bentar. Perasaan tadi dia minta tolong cariin ide. Berarti ini hasilnya yang gua bilang harus cari Google gitu. Gila, cepet banget. What? Niat banget ini anak. Ngomong-ngomong, bisa lah ya ini jadiin blog ya. Boleh lah, gue collab dulu aja lah, gue chat dulu lah.
Ini enaknya di model gimana ya? Aku cari model di internet ini banyak juga sih, tapi apa benar ini open source? Nanti kalau misalnya enggak kan ya bahaya juga buat blog gue sih. Gimana ya? Nggak tahu lah, buat kayak biasa aja lah. Akhirnya selesai juga. Aduh capek. Dulu aja lah, bentar. Ih, banyak banget notifnya. Apa nih? Ini. Mana? Langsung trending loh ini. Astaga. Emang the power of blogger ini, sangat real sekali. Harus nge-CTV dulu ini.